semuanya, perkenalkan saya Victoria Walengriang Hepat. Di sini saya akan menjelaskan materi topik 3 teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Di sini saya mengambil rancangan pembelajaran yakni modul ajar yang telah kami buat dengan menggunakan kerangka model Azure. Baiklah, model Azure sendiri merupakan kerangka yang digunakan dalam menyusun pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Dalam menyusun rancangan pembelajaran menggunakan model Azure, ada 6 tahapan yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, menganalisis peserta didik. Tahapan ini terkait dengan menganalisis karakteristik peserta didik, baik pada jenis kelamin, gaya belajar, minat, kemampuan, kebutuhan, maupun latar belakang budaya. Dalam rancangan modul ajar kami, karakteristik peserta didik yang kami analisis yakni gaya belajar. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik ini, kami menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif melalui angket gaya belajar. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Pada tahapan ini, perlu menggunakan rumusan ABCD untuk menentukan tujuan pembelajaran. Rumusan ABCD yaitu terkait dengan audiens. Audiens di sini yaitu peserta didik kelas 8. Rumusan yang kedua B yaitu behavior, yakni terkait dengan perilaku peserta didik yang diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan yang ketiga C yaitu terkait dengan kondisi, di mana situasi dan lingkungan belajar yang mempengaruhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ke D, yang rumusan yang keempat D yaitu degree atau tingkat capaian peserta didik. Ini terkait dengan kemampuan dan keterampilan baru yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Nah, berdasarkan rumusan ABCD, kami menentukan tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam karya fiksi. Dan yang kedua, menyusun ulasan karya fiksi menggunakan aplikasi Canva. Dan yang ketiga, menyampaikan ulasan secara kreatif melalui presentasi digital. Tahapan yang ketiga yaitu terkait dengan memilih strategi dan sumber belajar. Pada tahapan ini, guru perlu teliti dalam memilih strategi dan tujuan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Sumber belajar di sini, yang pertama kami menggunakan buku bahasa Indonesia kelas 8, dan yang kedua ada platform YouTube sebagai tayangan video cerpen. Yang ketiga, Canva, aplikasi Canva sebagai sumber media belajar berbasis teknologi yang digunakan untuk membuat ulasan tentang karya fiksi. Dan yang ketiga ada aplikasi Padlet yang digunakan sebagai bahan refleksi bagi peserta didik. Tahapan yang keempat adalah partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dalam tahapan ini yakni partisipasi aktif peserta didik, di mana peserta didik ini terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan terlibat langsung terhadap media dan sumber belajar yang telah diterapkan oleh guru. Dan yang tahap berikutnya adalah menilai dan merevisi pembelajaran. Pada tahapan ini, guru perlu melakukan asesmen untuk menilai dan merevisi pembelajaran. Asesmen yang digunakan dapat berupa asesmen diagnostik, kognitif, dan asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, hasil dari asesmen ini digunakan sebagai umpan balik bagi guru ataupun peserta didik untuk mengetahui perkembangan belajar mereka. Hasil asesmen bagi guru digunakan untuk merevisi metode pembelajaran sehingga pada pembelajaran selanjutnya dapat merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode Azure. Salah kilap saya mohon maaf, terima kasih.